Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 23. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Ketika orang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus, orang telah begitu lama hidup di dalam dunia yang berdosa. Orang telah begitu lama menjadi warga kerajaan dunia. Orang telah terbiasa hidup dengan pola hidup kerajaan dunia yang telah membentuk karakter khasnya. Ketika Tuhan memberikan karunia kehidupan kekal kepada sebagian dari manusia dengan menarik datang kepada Yesus Kristus, Tuhan juga memberikan Roh Kudus kepada mereka. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu ditempatkan di dalam hati setiap orang percaya untuk menolong orang percaya memperbarui hidupnya. Roh Kudus akan menolong orang percaya mengubah pola hidupnya. Pembaruan hidup yang dilakukan Allah akan membawa orang berdosa menjadi ciptaan baru. Kehidupan yang ditata ulang dengan tujuan dan cara hidup yang baru. Kehidupan yang dibangun ulang dengan tujuan untuk memancarkan kemuliaan Allah di dalam hidup manusia. Pembaruan hidup orang percaya terjadi secara bertahap. Bagian demi bagian dari kehidupan seseorang akan dikoreksi dan diperbarui Roh Kudus. Penataan ulang hidup orang percaya oleh Roh Kudus dilakukan melalui firman Allah, bukan melalui baptisan atau melalui pujian dan penyembahan. Allah menyampaikan kehendaknya kepada umatnya untuk dijadikan pedoman di dalam menjalani hidup di dalam kerajaannya. Karena kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas diri orang-orang yang menjadi warga kerajaannya, maka pemerintahan itu dilakukan dengan berbagai peraturan dan ketetapan yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya akan mengingatkan berbagai perkataan Tuhan untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan hidup. Roh Kudus akan mengajarkan bagaimana mengimplementasikan kebenaran Tuhan di dalam babak kehidupan yang baru. Kerajaan surga adalah pemerintahan Allah atas umatnya. Allah menjadi kepala pemerintahan atas warga kerajaannya. Allah menjadi raja atas hidup orang percaya. Kerajaan surga bukanlah berupa suatu wilayah tertentu yang terpisah dari kerajaan lainnya, di mana warganya tinggal dan bekerja. Lokasi kerajaan surga berada di bumi, di tengah-tengah kerajaan dunia lainnya. Kerajaan surga memiliki pola dan tata cara yang sangat berbeda, bahkan seringkali bertolak belakang dengan kerajaan dunia. Karena mempergunakan pola dan tata cara yang sangat berbeda dari yang sudah biasa diketahui oleh banyak orang, maka pola dan tata cara yang sangat berharga tersebut harus ditemukan. Salah satu pola penting hidup di dalam kerajaan surga adalah berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Setiap manusia diberikan modal oleh Allah di dalam menjalani hidup.
Modal tersebut dapat berupa talenta atau pengetahuan atau keterampilan tertentu. Talenta adalah kemampuan khusus yang Allah berikan kepada setiap manusia. Pengetahuan adalah informasi tertentu yang dimiliki secara sadar oleh seseorang. Sedangkan keterampilan adalah kemampuan mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu dengan baik. Allah yang memerintah kerajaan surga menuntut warganya untuk mengembangkan modal yang diberikannya. Tidak terlalu penting modal tersebut sedikit atau banyak. Yang penting harus dikembangkan seoptimal mungkin. Kesediaan mengembangkan modal yang Allah berikan merupakan respon tepat yang seharusnya dimiliki setiap warga kerajaan surga. Pengembangan dilakukan dengan melatihnya terus-menerus dan menambah pengetahuan serta keterampilan yang terkait dengan modal tersebut. Peningkatan keterampilan dilakukan dengan melatihnya secara rutin dan berkelanjutan. Tetapi juga harus dilakukan peningkatan keterampilan melalui pelatihan tambahan atau mempelajari dari orang lain yang ahli di bidang tersebut. Dengan melatih terus-menerus dan menambah pengetahuan tentang keterampilan tertentu akan meningkatkan kemampuan khusus di bidang yang ditekuni. Untuk menambah pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu, diperlukan kerja keras. Diperlukan usaha berkelanjutan dan berdedikasi untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dengan mengerahkan seluruh kemampuan diri. Kemampuan untuk terus-menerus dan teratur terlibat dalam upaya menambah pengetahuan dan keterampilan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang yang ditekuni bertujuan untuk meningkatkan kualitas orang percaya di bidang tertentu. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dilakukan untuk menambah kemampuan mencari jalan keluar dari setiap kesulitan yang timbul di dunia. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu tidak hanya tentang pengerahan tenaga fisik, tetapi juga melibatkan ketekunan mental, konsistensi, dan kemauan yang kuat untuk berkembang. Tuntutan Allah kepada warganya untuk mengembangkan modal kehidupan yang diberikannya menunjukkan Sang Raja Kerajaan Allah menghendaki terjadinya pertumbuhan kualitas berkelanjutan di dalam diri setiap orang yang menjadi warganya. Pertumbuhan berkelanjutan di sepanjang hidup. Mengembangkan modal yang Allah berikan akan membuat orang semakin mahir mengerjakan tugas di bidang yang digelutinya. Ketika orang semakin mahir mengerjakan tugasnya, hasil kerjanya juga semakin berkualitas. Ketika kualitas hasil kerja orang semakin meningkat, akan berdampak baik pula kepada berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan itu sendiri, seperti terciptanya kesempatan yang semakin besar, karena kesempatan selalu berpihak kepada orang yang siap. Menolak mengembangkan modal yang Allah berikan akan menghasilkan stagnansi yang menyebabkan kemarahan Raja Kerajaan Surga. Karena hal itu membuktikan kemalasan dan ketidakbertanggungjawaban atas modal kehidupan yang Allah berikan.